Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Barisan dan deret, seperti yang kita ketahui, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada barisan aritmatika, dan ada barisan geometri. Ya. Apa aja sih yang perlu kita tahu di barisan dan deret ini? Kalau dari barisan aritmatika sendiri, yang perlu kita tahu adalah konsep dari bedanya sendiri. Ya. Di barisan aritmatika ada yang namanya beda, yaitu selisih antara suku setelah dengan suku sebelum dan harus sama. Sini kakak nyontohinnya, kalau pakai U2-U1 harus sama dengan U3-U2. Atau kalau secara umum berlaku UN plus 1 dikurangin dengan U. Ini rumus beda. Nah, biasanya kalau ada suatu barisan bilangan yang katanya membentuk suatu barisan aritmatika, tapi bedanya kita nggak tahu secara pasti. Jadi kita perlu bandingin ini. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang kita perlu ketahui selanjutnya adalah rumus suku KN-nya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B, di mana B-nya merupakan beda barisan aritmatika, serta A-nya merupakan suku pertama. Selain itu, ada SN, yaitu jumlah N suku pertama, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Oke, SN ini artinya kita ngejumlahin dari suku pertama, suku kedua, sampai dengan suku KN. Itu sebabnya kita sebut SN itu sebagai jumlah N suku pertama. Kemudian, untuk barisan yang geometri, di barisan geometri ini kita kenal dengan istilah rasio. Rasio gitu ya. Rasio ini merupakan perbandingan antara suku setelah dengan suku sebelumnya. Jadi mirip sama yang barisan aritmatika, tapi kalau di sini dia dikurang, kalau di sana dia dibagi, gitu ya. Nah, jadi sama seperti yang barisan aritmatika, kalau ada misalnya barisan bilangan yang katanya barisan geometri, tapi kita nggak tahu secara pasti berapa rasionya. Jadi kita perlu bandingin rasionya. Oke, kemudian yang kita perlu tahu selanjutnya adalah rumus suku KN ya. Kalau di barisan aritmatika ada A tambah N-1 kali B. Kalau di sini ada A dikali R pangkat N-1. Seperti itu. Kemudian untuk rumus suku KN-nya, jumlah suku N pertama adalah SN, yaitu A dikali R pangkat N-1 dibagi sama R-1. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini akan kita pelajari pada hari ini. Oh ya, satu hal lagi, di barisan geometri ada namanya barisan geometri tahingganya. Jadi kalau untuk geometri tahingga, kita cuma perlu tahu rumus S tahingganya aja ya, yaitu A dibagi 1 min R. Nah, bedanya apa dengan geometri yang berhingga? Bedanya adalah rasionya harus berada di antara min 1 sampai 1. Ini sebagai syarat agar deretnya ini konvergen. Oke, soal yang pertama diambil dari Mat IPA SBMPTN 2017. Diberikan barisan geometri UN dengan U3 tambah U4 sama dengan 4 dikali U1 tambah U2 dan U1 kali U4 sama dengan 4 kali U2. Maka pertanyaannya, jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah berapa? Nah, dari sini kita perlu jadikan dia ke bentuk dasarnya ya. Nah, dari yang pertama diketahui, yang di sini U3 itu sama dengan AR pangkat 2 dan U4 sama dengan AR pangkat 3. Sesuai bentuk dasar yang di awal video tadi ya. Nah, ini sama dengan 4 dikali A ditambah AR. Nah, kedua persamaan ini kita bisa bagi dengan A. Kita bagi dengan A. Nanti hasilnya adalah R kuadrat ditambah R pangkat 3 sama dengan 4 dikali 1 ditambah R. Nah, selanjutnya kita coba pindahin ke satu ruas. Ini akan jadi R pangkat 3 ditambah R kuadrat minus 4 R minus 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita coba faktorkan. Kita faktorkan. Kita jodohin ini sama ini ya. Oke. Nanti jadinya R dikali R kuadrat minus 4 ditambah R kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kalau teman-teman lihat, di sini sama-sama ada R kuadrat minus 4. Jadi kita coba faktorin lagi. Sehingga dapatnya R kuadrat min 4 dikalikan sama R plus 1. 1 dari 1 dikali R kuadrat minus 4 sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat di sini R kuadrat sama dengan 4
atau R sama dengan minus 1. Nah, dari R kuadrat sama dengan 4 ini, kita bisa tahu kalau R-nya bisa plus minus 2. Nah, pertanyaan di soal itu kan, yang mana yang mungkin, gitu ya. Jadi kita perlu coba satu-satu, yang mana yang mungkin untuk menjadi jumlah 4 suku pertama. Tapi sebelumnya, kita perlu tahu A-nya dulu berapa. Nah, dari keterangan yang kedua, U1 dikali U4 sama dengan 4 kali U2. Oke, kita bikin di bawahnya. Ini jadi A dikali AR pangkat 3 sama dengan 4 AR. Nah, kalau kayak gini, kita bagi A-nya, kemudian kita coret R-nya. Jadi R pangkat 2 sekarang. Ya. Kemudian tadi R-nya sudah kita ketahui. Jadi kita substitusi dulu yang R-nya sama dengan plus minus 2. Kebetulan kalau dikuadratin sama aja ya. Jadi A dikali 4 sama dengan 4, yang berarti A-nya sama dengan 1. Ini ketika R-nya sama dengan 2. Nah, kalau ya, kita buat di sini deh ya. Kalau R-nya sama dengan min 1 tadi, berarti A dikali 1 kuadrat sama dengan 4, yang berarti A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang selanjutnya kita coba substitusi satu persatu untuk dapetin jumlah 4 suku pertama yang mungkin ya. Jadi kalau kita sudah ketemu 1, berarti ya udah itu jawabannya. Oke, S4 atau Sn tadi rumusnya ini ya. A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Sekarang kakak mau coba kalau dari sini ya. Tadi R-nya antara plus minus 2 dan A-nya 1. Kakak mau coba kalau R-nya sama dengan 2 dan A-nya 1. Berarti S4 ini akan sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 2 min 1. Hasilnya sama dengan 15. Jadi jawabannya bisa ini. Soal selanjutnya nomor 2 yang diambil dari Matas SBMPTN 2017. Soalnya berbunyi, suku ketiga suatu barisan geometri dengan rasio negatif adalah setengah. Berarti kita langsung tulis aja. U2-nya, U3 maaf, sama dengan setengah dengan rasionya kurang dari 1. Kayak gitu. Kurang dari 0 maksudnya ya, negatif. Kemudian perbandingan suku keempat terhadap suku kedua. Itu berarti U4 dibagi sama U2 hasilnya sama dengan 1/4. Nah, kemudian yang ditanya jumlah 4 suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Ini pertanyaannya sama seperti nomor 1 tadi. Berarti yang ditanyanya adalah S4-nya berapa? Oke, kita langsung coba kerjain ya. Biasanya kalau kakak kerjain dari yang ada perbandingannya dulu, karena pasti ada yang bisa dicoret. Jadi, dari sini kita punya AR pangkat 3 dibagi sama AR sama dengan 1/4. Ya, kita coret. Jadi pangkat 2, A-nya coret, coret, coret. Berarti R kuadrat sama dengan 1/4. Nah, berarti R kuadratnya bisa plus minus setengah. Nah, di awal soal dibilang rasionya negatif. Berarti kita ambil yang bernilai negatif ya. Gitu. Berarti R kuadrat sama dengan minus setengah. Nah, kemudian kita masukin ke keterangan yang pertama tadi. U3 sama dengan setengah, berarti AR kuadrat sama dengan setengah. Ya, berarti kita masukin R-nya 1/4 sama dengan setengah, yang berarti A-nya sama dengan 2. Ya. Sekarang kita tinggal substitusi aja untuk dapetin S4. Itu berarti S4 sama dengan 2 dikali R-nya min setengah pangkat 4 dikurangin 1 dibagi min setengah dikurangin 1. Seperti ini ya. Kita coba substitusi atau kita sederhanakan. Ini jadinya 1/16 dikurang 1 dibagi dengan min 3/2. Oke. Jadi kita sederhanakan lagi. 2 dikali min 15/16. Karena dibagi sama min 3/2, berarti kita kali tapi dibalik. Dikali dengan min 2/3. Minusnya coret. Kemudian ini coret. Jadi tinggal 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 15/12. Jawabannya ini. Soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diambil dari Mat IPA SBMPTN tahun 2014. Soalnya diberikan barisan geometri A, A plus B, dan 4A plus B plus 9. Kemudian jika
A plus B, dan 4A plus B. Kalau teman-teman perhatikan, cuma bedanya di suku terakhirnya, yaitu ada tambah 9, sedangkan yang ini enggak, merupakan suatu barisan aritmatika. Maka B-nya sama dengan berapa? Nah, dari keterangan yang pertama ini, dia kan barisan geometri. Tapi rasionya kita nggak tahu secara pasti, teman-teman. Berarti kita pakai perbandingan yang tadi kakak maksud di awal video. Artinya, anggap aja ini U1, U2, U3. Berarti di sini berlaku U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Atau kita terapkan ke soal ini, jadinya A plus B dibagi dengan A sama dengan 4A plus B plus 9 dibagi dengan A plus B. Ya, nanti kita akan lakukan kali silang, tapi karena di sini masih dua variabel, kita coba perlu bantuan dari keterangan berikutnya, yaitu yang ini. Ini merupakan barisan aritmatika. Nah, di barisan aritmatika ini kita juga nggak tahu bedanya berapa, jadi kita perlu membandingkan si bedanya. Ya, ini yang pertama tadi untuk geometri. Untuk aritmatika berarti U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Ya, kita coba terapin ya. U2-nya berarti yang A plus B, U1-nya berarti A, sama dengan U3-nya 4A plus B, dikurangin suku keduanya A plus B. Jangan lupa ini kita kasih kurung ya teman-teman, karena dia memiliki dua buah suku di situ. Oke, di sini A-nya bisa hilang, ya. Kemudian di sini B-nya yang hilang. Nah, berarti tersisa B sama dengan 3A di sini. 4A dikurang A. Berarti kita punya hubungan B sama dengan 3A. Oke, kita coba substitusi ke sini. Kita ganti B-nya aja ya. Jadinya apa? Kita bisa lihat A plus 3A dibagi A, hasilnya akan sama dengan 4A plus 3A plus 9 dibagi dengan A plus 3A. Nah, yang ini 4A dibagi A sama dengan 7A plus 9 dibagi dengan 4A. Yang kita bisa coret di sini adalah A-nya, ya. Kemudian kita kali silang. 16A sama dengan 7A plus 9. Kalau kita sederhanakan, nanti akan dapat A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, itu berarti B-nya sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jawabannya 3. Soal selanjutnya nomor 4, kali ini diambil dari Matdas Utul UGM tahun 2018. Diberikan deret geometri hingga yang dinyatakan dalam P di sini, yaitu 2x min 1 ditambah 2x min 2 kuadrat ditambah 2x min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, maka nilai x yang memenuhi P kurang dari 2 adalah berapa? Nah, di sini teman-teman, yang jadi suku pertamanya adalah 2x min 1, dan kemudian pada deret ini rasionya juga sama, yaitu 2x min 1. Dapat teman-teman cek dengan membagi U2 dengan U1 atau U3 dengan U2. Nah, berarti untuk bentuk sederhana dari P, karena merupakan deret geometri hingga, kita bisa nyatakan dia sebagai A dibagi 1 min R. A-nya 2x min 1 bagi 1 min 2x min 1, teman-teman. Seperti di sini. Nah, di soal, dia minta nilai x-nya supaya memenuhi P kurang dari 2. Ini P-nya, berarti kita tinggal bikin kurang dari 2 ya. Gitu. Kemudian kita coba sederhanain dulu. Berarti 2x min 1 dibagi 2 minus 2x dikurang 2 kurang dari 0. Seperti itu. Kita coba samain penyebut. 2x min 1 dikurangin 2 dikali 2 min 2x dibagi 2 min 2x kurang dari 0. Ya. Hasilnya kalau kita sederhanakan, ini jadi 6x min 3 min 5 maksudnya, maaf, min 5 dibagi dengan 2 min 2x kurang dari 0. Oke, di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan 5 per 6, sedangkan yang di bawahnya x tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita masukin ke garis bilangannya. Jadinya, kalau kita taruh garis bilangan, nanti ada 5 per 6, dan ada 1 di sini ya. Oke, kemudian kita coba substitusi uji titik gitu ya. Di sini ada 0, teman-teman masukin ke sini, nanti hasilnya bakal minus. Minus. Kemudian kalau dimasukin 2 di sini gitu ya. Masukin ke soalnya. Oke, tadi ini 0, ini 2.
nanti hasilnya akan jadi ini plus, yang bawahnya min. Jadi min. Nah, kalau di tengah-tengahnya kita bisa coba misalnya 7/8 gitu. Oke, nanti bakal hasilnya positif. Nah, kemudian dia minta darah yang kurang dari 0 atau negatif. Berarti kita ambil sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, tapi jangan lupa tadi ada syarat supaya kalau di geometri Tahingga, tadi rasionya harus berada di antara ini ya, akan buat di sini. Rasionya harus berada di antara min 1 sampai 1. Jadi kita coba tambahin keterangan ini ya. Tadi rasionya 2x min 1, berarti kita substitusi ke sini. Oke, berarti kita pindah 0 kurang dari x, 2x maksudnya, dengan 2. Jadi kita pindahin ke kiri dan ke kanannya. Berarti kita bagi dengan 2. X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, berarti 0-nya ada di sini tadi, ya. 1-nya ada di sini. Berarti kalau diantaranya, bagian sini ya, ini ya. Berarti harus irisan semuanya. Berarti kita pilih daerah yang ini. Maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 0 dan kurang dari 5/6. Jawabannya ini. Soal selanjutnya nomor 5. Kali ini soal tool game-nya ada 2 ya. Tiga bilangan real ABC dengan C-nya kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah minus 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Maka nilai C adalah berapa? Nah, di sini kita bisa anggap aja yang A-nya ini sebagai U1, ini sebagai U2, dan ini sebagai U3-nya ya. Di sini ada keterangan C-nya harus kurang dari A. Nah, sesuai sama yang tadi teman-teman, karena kita nggak tahu rasionya secara pasti, jadi kita perlu bandingin antara U2 dengan U1 sama U3 dan U2. Berarti kita punya hubungan yang pertama, B dibagi A, ini sama dengan C per B di sini. Seperti itu ya. Atau kalau kita kali silang, di sini berlaku B kuadrat sama dengan C kali A. Nah, yang pertama, yang kedua maksudnya ya, hasil jumlahnya adalah min 14. Itu berarti A plus B plus C sama dengan min 14. Ya, kita belum bisa gunain karena belum ada perkalian antara B kuadrat ataupun CA. Kemudian hasil perkalian ya adalah 216. Oke, berarti A kali B kali C sama dengan 216. Nah, di sini teman-teman seperti yang bisa dilihat, sudah ada perkalian antara A sama C. Berarti kita bisa substitusikan si B kuadratnya. Jadi sekarang, ini jadi B pangkat 3 sama dengan 216. Yang berarti B-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 216, yang sama dengan 6. Ya. Oke, B-nya 6. Nah, kemudian apa? Dari sini, kita berarti bisa substitusi nih. Ya. A ditambah 6 ditambah C sama dengan minus 14. Nah, kemudian apa sih? Oke, kita punya hubungan. Tadi sebenarnya rasio itu bisa kita cari dari B per A. Ya. Atau rasio juga bisa kita cari dari C per A. Nah, berarti karena A-nya belum kita tahu di sini, kita ganti aja dengan B per A. Gitu ya. A-nya jadi sama dengan B dibagi R ditambah 6 ditambah C-nya adalah A dikali R sama dengan minus 14. Tadi, oh ini maaf, maksudnya B ya. Ini tadi B maksudnya. Oke. Ini B. B-nya kita ganti lagi jadi 6. Berarti 6 per R ditambah 6 ditambah 6 kali R ditambah 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita baru kaliin dengan R semuanya. Nanti kalau kita sederhanakan, ini akan jadi 6R kuadrat ditambah 20R ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kalau teman-teman mau bagi 2 dulu, silahkan. Nanti akan jadi 3R kuadrat ditambah 10R ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita coba faktorkan. 3R, R plus 3 plus 1 sama dengan 0, yang berarti R sama dengan min 1/3 atau R-nya sama dengan minus 3. Nah, sekarang kita coba cari. Ingat, yang bisa nentuin R-nya yang mana bergantung sama keterangan yang belum kita pakai, yaitu C-nya kurang dari A. Ya, kita coba substitusi ya. Oke, tadi ini A sama C-nya ya. Tadi A-nya sama dengan B per R
atau 6 per R, kita boleh langsung ganti 6 per R, sedangkan C-nya itu adalah 6 dikali R. Nah, kita coba masukin kalau R-nya sama dengan min 1/3 sama R-nya sama dengan minus 3. Oke, kalau kita masukin R-nya sama dengan min 1/3, nanti A-nya sama dengan min 18. Kalau kita masukin R-nya sama dengan minus 3, nanti hasilnya minus 2. Kemudian, kalau kita masukin R-nya sama dengan min 1/3, ini jadi minus 2. Sedangkan kalau masukin minus 3, jadinya minus 18. Kalau teman-teman lihat, ini berkebalikan gitu ya. Nah, kita mau yang C-nya kurang dari A. Yang lebih kecil, berarti C-nya itu minus 18, sedangkan yang A-nya itu yang minus 2. Seperti ini. Berarti, pertanyaannya C adalah berapa? Jawabannya C-nya sama dengan minus 18. Jawabannya itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran hari ini selesai, tapi semoga semangat kita tidak akan pernah usai. Sekian buat hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.